bisa mohon dijelaskan. Iya. Jenengan kan pernah mengetahui kalender awal Ramadan beda ya. Kadang awal Syawal juga beda. Itu perbedaan kalender dan kalender. Berarti itu perlu diketahui. Ilmu hisab itu ada berapa kitab. Kadang garap hisab itu, garap kalender itu kadang pakai Fathul, ada pakai apa satunya itu Fathul Jinan ya. Jadi ada berapa itu, biasanya dipakai itu ada 6 kitab. Lah ada 6 kitab itu kadang-kadang selisih detiknya. Kalau selisih detik itu perbedaan nanti di jadwal sholat. Tidak berbeda di dalam menentukan awal bulan. Tapi kalau perbedaan itu agak banyak, ya, agak banyak. Misalnya kalau mengikuti kitab ini dengan kaidah-kaidahnya itu tingginya hilal untuk awal Ramadan ini benar sudah selisih perjalanan matahari dan bulan ini, tapi harapannya kalah selisihnya terbenamnya matahari dan rembulan kalau kita ini 2 derajat, berapa. Kalau yang ini persis 2 derajat. Kalau yang kita ini 3 derajat. Nah, yang 3 derajat ini harus besoknya tanggal 1. Yang kitab yang ini masih 2 derajat pas. Nah, kalau 2 derajat pas apalagi kurang itu tidak bisa dijadikan tanggal 1 karena rembulan ada tapi nggak bisa dilihat. Maka akhirnya muncullah Syabannya 30. Itu namanya hisab dan hisab. Jadi sebetulnya perbedaan itu jangan seperti yang disimpulkan oleh masyarakat, akhirnya menimbulkan antara Islam dan Islam ini sepertinya iki berarti Muhammadiyah iki berarti apa iki apa. Nah, tapi tidak ada perbedaan itu 2 hari. Tidak ada. Sampai posoan Senin, sampai Selasa, maklum. Kenapa beda? Karena tidak ada ibadah. Sampai poso aku Rebu, ini sih tidak benar ini. Akhirnya jadi tidak ada beda 3 hari itu tidak ada. Jadi kalau hisab dan hisab itu hanya selisih sehari. Ru'yah dan ru'yah juga selisih sehari. Sedunia itu bisa terjadi karena beda wilayah. Karena tadi yang dilihat kan ketika terbenam. Nah, jadi melihatnya ke mana? Kalau melihat bulan itu ke timur atau ke barat? Ke barat, karena melihat rembulan ketika matahari terbenam. Tadi jejer. Nah, pada waktu terbenam selisih gini. Terbenam bulan kelihatan. Berarti kalau di Pasuruan belum kelihatan karena selisihnya terlalu sedikit. Terus terbenamnya di Mekah kurang berapa jam? Kurang 4 jam. Ya. Berarti balapannya kalau di sini sudah finish, diputuskan, matahari terbenam, rembulannya terlalu sedikit, tidak bisa dilihat. Tapi di Mekah masih kurang 4 jam. Akhirnya balapan masih ditambah 4 jam, tambah jauh jaraknya matahari.
Akhirnya di Mekah kelihatan jelas. Oh, jelas berarti hari raya duluan di mana? Di Mekah. Ya, puasa duluan di Mekah. Itu kan kadang-kadang masyarakat saya sendiri dulu tanya, kok aneh sih? Oh, subuhnya di siang ini. Kok awal bulannya kok di siang? Mekah, sholatnya duluan sih, tapi kok awal bulannya duluan Mekah. Kalau sholat itu murni ikut perjalanan matahari. Kalau awal bulan itu matahari dan rembulan ini dipadukan. Ya. Makanya bisa terjadi di Mekah Senin. Ya. Tapi puasanya 29. Di Indonesia di Pasuruan Selasa juga puasanya hanya 29. Nah, akhirnya di Mekah Ramadannya awalnya duluan, hari raya juga duluan. Di sini ada di belakang, hari rayanya juga di belakang. Akhirnya ada orang Pasuruan awal Ramadannya Selasa, ikut sini. Tanggal 20 Ramadan umroh ke Mekah. Puasa dapat 28. Besoknya hari raya. Dari ini saya nggak ngerti. Enak wes Ramadan ini boleh libur katanya. Nggak boleh, itu udah ada Ramadan 28 itu udah ada. Karena hari rayanya di sana itu sudah, dia berada di sana hari rayanya, walaupun puasanya masih 28, dia wajib ikut hari raya di sana. Karena pada waktu hari raya dia wajib mengikuti hari raya dia berada. Tetapi harus qadha Ramadan 1 hari. Itu sama dengan bisa terjadi Ramadan hanya 28 sudah hari raya. Jadi orang itu kadang dapat 28 bisa dimungkinkan hari raya. Satu dikarenakan pindah tempat, tapi wajib modoi satu. Bisa terjadi karena istiqmal. Istiqmal itu bisa mungkin terjadi 28. Contohnya ya, malam yang pakai ru'yah, malam Senin semua diutus untuk melihat bulan. Ternyata pada waktu terbenamnya matahari awan tebal, tidak kelihatan. Karena awan tebal tidak kelihatan, Menteri Agama tidak bisa menetapkan. Karena Menteri Agama hanya boleh ibadah berdasarkan ru'yah. Tidak ada ibadah berdasarkan hisab, tidak ada. Sudah tidak menerima laporan ru'yah. Maka kata Menteri Agama, oleh karena semua tim yang diutus ataupun yang tidak diutus tidak ada yang berhasil melihat bulan, maka pemerintah dalam hal ini melaksanakan istiqmal. Sya'bannya menjadi 30, Ramadan jatuh pada hari Selasa. Sudah. Begitu dilihat rembulan besoknya kok sudah agak besar. Purnama tanggal 14 sudah purnama. Wah. Akhirnya dapat puasa dapat 28, malam 29 ru'yah lagi di akhir Ramadan. Ya. Malam 29
ayo dilaksanakan ru'yah. Ternyata malam 29 terjadi ru'yah, kelihatan. Oh, kalau begitu di awal Ramadan itu pada waktu awan tebal itu sebetulnya sudah ada rembulan. Maka harus berhari raya malam 29, tapi harus mondoi 1 hari. Apakah salah? Salah pada kenyataan, tetapi boleh secara hukum. Karena di dalam hadisnya fa'in huma alaikum, kalau kamu melihat bulan tidak berhasil karena terhalang awan misalnya, fa'akmilul iddah, harus mundur. Mundur. Ternyata dapat 28 malam 29, ternyata sudah kelihatan bulan. Tapi akhirnya hitungan hari di dalam 1 bulan hanya 28, maka berarti harus mondoi karena istiqmal di awal itu terhalang awan itu sebetulnya sudah ada. Jadi ya itu dasarnya. Nah kemudian hisab itu kenapa kok tidak langsung hisab saja? Itu masalahnya Al-Quran, hadis itu perintahnya ru'yah. Munculnya hisab itu dari riwayat hadis. Lanjutannya hadis itu fa'in humma alaikum, bila kamu melihat bulan terlihat terhalang awan. Satu riwayat mengatakan fa'akmilul iddah, sempurnakan. Satu riwayat mengatakan faktulah, yo itu yang mengambil ilmu hisab. Apa? Kalau tidak lihat maka hitunglah dengan ilmu hisab. Kalau melihat ya tidak usah. Itu riwayatnya. Bapak sudah meninggal dunia, tapi masih punya hutang puasa. Iya. Bolehkah kita sebagai anak untuk mengkodoknya? Meninggal dunia punya tanggungan puasa itu meninggalkan puasanya itu bagaimana? Kalau ini tidak semua mayit yang punya tanggungan puasa itu wajib diqodoi. Yang wajib diqodoi itu kalau sakit ada harapan sembuh. Oh, bapak saya ini sakit, ada harapan sembuh. Atau sehat, tidak berpuasa. Sehat, tidak berpuasa, mati. Nah, ahli waris wajib, bukan boleh, wajib mengqodoi. Kalau nggak sanggup mengqodoi, per harinya itu disodakoi 7 on. Fidyah 7 on. Itu kalau sehat dan berpuasa, atau sakit ada harapan sembuh, nah, akhirnya tidak berpuasa. Setelah hari raya sembuh, tapi waktu sembuh nggak ngodoi, nah, kemudian mati, itu punya tanggungan, nah, harus dikodoi atau difidyai. Fidyah boleh diambilkan dari harta warisan, sebelum diwaris diambil untuk fidyah. Lah apakah ada mati tidak wajib ngodoi? Ada. Contohnya waktu bulan Ramadan sakit, ada harapan sembuh. Menurut umum, menurut perkiraan dokter, oh kalau sakit seperti ini banyak sembuhnya. Tetapi begitu dia tidak berpuasa karena ada harapan sembuh, nah, niatannya nanti kalau sembuh diqodoi. Hari raya mati, belum ada kesempatan untuk qodho, maka itu mati tidak wajib diqodoi puasanya dan tidak wajib difidyai.
kesalahan. Ya. Ada juga tidak wajib dikodoi, tapi wajib fidyah. Yaitu kalau sakitnya nggak ada harapan sembuh, itu tidak wajib puasa. Ada orang sakit, baik tua ataupun masih muda, ini penyakit seperti ini tidak ada harapan sembuh. Menurut dokter, ya, menurut umumnya, ini sakitnya orang tua, umur 90, harapan sembuh sulit. Terus kalau begitu pindah ke fidyah. Sakit yang gak ada harapan sembuh itu langsung pindah ke fidyah. Walaupun orangnya masih sembuh, masih hidup ya. Sakit gak ada harapan sembuh, walaupun orangnya masih hidup, begitu subuh bayar fidyah. Subuh bayar fidyah. Fidyahnya jangan diletakkan di sebelum hari masuk. Misalnya punya keluarga ini, mbah saya usianya 85 sudah tidak kuat apa-apa. Ramadan belum masuk sudah ditotal di Robert belum betul dibayar. Tidak boleh karena belum jalan, harinya belum masuk. Lebih baik nunggu hari raya. Hari raya, hari sudah terlewati, baru dibayar.